Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, marilah kita memasuki acara keempat rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap 1. Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Di video kali ini membahas tentang 6 kategori honorer tanpa ikuti tes CPNS di tahun 2023. Tonton videonya sampai selesai agar tidak ketinggalan informasinya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel MBMP BIM yang menyajikan konten informasi edukatif. RUU ASN akan dibahas pada rapat DPR RI di masa persidangan 2022 hingga 2023. RUU ASN itu tinggal menunggu ditetapkan menjadi undang-undang. Kabar DPR RI memutuskan perpanjangan waktu membahas mengenai RUU ASN pada rapat paripurna pada 17 November 2022 kemarin membawa kabar gembira untuk tenaga honorer. Pasalnya, dalam draft RUU ASN tersebut, terdapat peraturan yang menggembirakan bagi tenaga honorer. Tenaga honorer akan diangkat menjadi PNS tanpa tes. Mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS ini telah diatur dalam pasal 131 ayat 1 yang berbunyi. Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014, wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun. Pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS ini dengan mempertimbangkan masa kerja yang lama. Dalam hal ini kategori yang menjadi prioritas pengangkatan PNS tanpa tes adalah guru honorer dan tenaga kesehatan. Pengangkatan menjadi PNS ini hanya berdasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data. Selain itu, terdapat 6 kategori tenaga honorer yang akan diangkat menjadi PNS. 1. Tenaga honorer yang bekerja pada bidang fungsional. 2. Tenaga honorer yang bekerja pada bidang administratif. 3. Tenaga honorer yang bekerja pada bidang pendidikan. 4. Tenaga honorer yang bekerja pada bidang kesehatan. 5. Tenaga honorer yang bekerja pada bidang penelitian. 6. Tenaga honorer yang bekerja pada bidang pertanian. Tentunya pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS tanpa seleksi tes tetap mempertimbangkan berbagai aspek. Di antaranya aspek masa kerja, gaji, ijazah pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya. Tenaga honorer, pegawai tidak tetap non-PNS, dan tenaga kontrak diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat, bunyi pasal 131 ayat 5. Jika tidak bersedia diangkat menjadi PNS, para pegawai diharuskan untuk membuat surat ketidaksediaan diangkat. Hal tersebut telah tercantum dalam RUU ASN, pasal 131 ayat 6. Sementara itu, RUU ASN dalam pasal 131 ayat 1 menyebutkan tenaga honorer wajib diangkat menjadi PNS secara langsung. Tentunya, tenaga honorer atau pegawai non-ASN yang sudah masuk ke dalam database BKN, akan memiliki peluang yang lebih besar untuk diangkat jadi ASN, baik PNS, maupun P3K. Tenaga honorer yang tidak masuk ke dalam database BKN, pada pendataan non-ASN 2022, kecil kemungkinan untuk diangkat menjadi ASN. Meskipun pemerintah menyatakan pendataan bukan bertujuan untuk mengangkat non-ASN menjadi ASN, tetapi peluangnya tetap saja sangat besar. Terlebih, RUU ASN tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5, Tahun 2014, tentang ASN, memberikan peluang pengangkatan honorer menjadi PNS secara langsung. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng, dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di-subscribe. Dalam draft RUU ASN, terdapat satu pasal yang mengatur tentang pengangkatan honorer menjadi PNS secara langsung. Pasal tersebut disisipkan di antara pasal 131 dan 132, yakni pasal 131A. Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 adalah sebagai berikut. 58 tahun bagi pejabat administrasi. 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional.
Disebutkan, tenaga honorer yang memiliki SK pengangkatan sampai dengan 15 Januari 2014, diangkat menjadi PNS, melalui seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. Pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS, dimulai 6 bulan, dan paling lama 3 tahun setelah Undang-Undang ASN diundangkan. Pada saat Undang-Undang ASN mulai berlaku, pemerintah tidak diperbolehkan melakukan pengadaan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak. Pembahasan RUU ASN di DPR RI sudah memasuki tahap pembicaraan tingkat 1 dengan agenda terakhir rapat kerja dengan pemerintah. DPR RI memutuskan pembahasan RUU ASN diperpanjang sampai tahun 2023 mendatang. Perpanjangan waktu pembahasan RUU ASN diputuskan dalam rapat paripurna DPR RI pada Kamis, 17 November 2022 lalu. Silakan dicek apakah Anda termasuk dalam 6 kategori yang akan diangkat menjadi PNS tanpa seleksi tes atau tidak. Demikian informasi mengenai 6 kategori honorer tanpa ikuti tes CPNS di tahun 2023. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.